Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu Guru hebat dalam channel saya yang akan membahas koneksi antar materi yang ada di modul 1.1 dan modul 1.2 Pendidikan Calon Guru Penggerak tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan nilai-nilai serta peran guru penggerak. Perkenalkan, saya Ibu Duratul Azizah, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kota Pekalongan, dengan fasilitator Ibu Wiwi Parluki dan pengajar praktik Bapak Sukardi. Koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2 ini saya paparkan dengan menggunakan model 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan atau rencana. Model yang pertama adalah dengan peristiwa. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran materi yang ada di modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah melalui eksplorasi diri dan ruang kolaborasi virtual. Eksplorasi diri dan ruang kolaborasi virtual modul 1.1. Momen pertama yang mencerahkan adalah ketika saya belajar modul 1.1 refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara melalui eksplorasi diri. Pada momen tersebut, saya mulai mempelajari setiap bagian modul yang terdapat pada LMS. Banyak hal baru yang saya temukan di sana berkaitan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mulai dari dasar-dasar pendidikan yang menuntun, asas pendidikan, pentingnya kultur sosial dan budi pekerti, konsep konvergensi teori, konsep taman siswa, trilogi pendidikan, hingga pendidikan yang menghamba pada murid. Hal tersebut benar-benar baru bagi saya. Saya pun tertantang untuk mempelajarinya dan tanpa terasa membaca seluruh isi modul hingga larut malam. Masih di modul 1.1, saya merasa tercerahkan kembali ketika berada di ruang kolaborasi virtual bersama fasilitator Ibu Wiwi Parluki didampingi pengajar praktik Bapak Sukardi dan rekan-rekan calon guru penggerak angkatan 6 Kota Pekalongan, yaitu dari kelompok 0642A1 dan A2. Di forum tersebut, kami saling berbagi wawasan mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kami pun saling berbagi dengan dipandu oleh Ibu Wiwi Parluki yang sangat asik dalam memandu diskusi kami. Kemudian, eksplorasi diri dan ruang kolaborasi virtual di modul 1.2. Momen yang kedua yang mencerahkan adalah ketika saya belajar modul 1.2 tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak melalui eksplorasi diri. Di momen ini pun, saya menemukan banyak wawasan baru yang sangat menarik. Wawasan baru tersebut antara lain sistem berpikir cepat dan lambat, tahap perkembangan manusia, nilai-nilai guru penggerak, dan peran guru penggerak. Pada saat mempelajari modul ini, saya masih kurang paham dengan materi diagram identitas gunung es. Baru setelah di ruang kolaborasi bersama fasilitator Ibu Wiwi Parluki, pengajar praktik Bapak Sukardi, dan rekan-rekan calon guru penggerak angkatan 6 Kota Pekalongan dari kelas 0642A1 dan A2, saya mulai memahami materi diagram identitas gunung es. Melalui ruang kolaborasi tersebut, saya mendapat simpulan bahwa seorang guru penggerak harus memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Seorang guru penggerak juga harus menjalankan peran guru penggerak yang meliputi peran sebagai pemimpin pembelajaran, pojok bagi guru lain, pendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan penggerak komunitas praktisi. Koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2. Kaitan antara materi modul 1.1 dan modul 1.2 yang dapat saya pahami adalah bahwa modul 1.2 itu
merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan pembelajaran yang ada di modul 1.1. Ini artinya bahwa pada modul 1.1 dijelaskan antara lain tentang pendidikan harus berorientasi kepada murid. Pendidikan harus dapat memenuhi kebutuhan murid. Pendidikan harus berpihak kepada murid. Pendidikan menuntun kodrat murid untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, untuk mencapai tujuan seperti yang ada di modul 1.1 tersebut, maka seorang guru penggerak harus memiliki nilai-nilai guru penggerak dan peran guru penggerak sebagaimana materi yang ada di modul 1.2. Untuk nilai-nilai guru penggerak diantaranya yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Seorang guru penggerak juga harus segera menjalankan perannya sebagai guru penggerak, yaitu sebagai pemimpin pembelajaran, coach bagi guru lain, pendorong kolaboratif, mewujudkan kepemimpinan murid, dan penggerak komunitas praktisi. Jika nilai dan peran guru penggerak ini telah mendarah daging dan dijalankan oleh seorang guru penggerak, maka tujuan pembelajaran yang ada pada modul 1.1 yaitu mengimplementasikan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya yakin pasti akan bisa terwujud. Model yang kedua adalah dengan perasaan. Saat momen itu terjadi, yaitu saat saya belajar modul 1.1 dan 1.2, saya merasa seperti bagaikan setetes air es di tengah lautan. Pertama kali membaca modul di eksplorasi diri, saya merasa ternyata selama ini saya belum tahu apa-apa mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Banyak hal yang belum saya ketahui tentang nilai dan peran seorang guru yang seharusnya. Dan saya merasa bahwa selama menjadi guru, yaitu kurang lebih 21 tahun, ternyata saya belum bisa menjalankan amanah seperti filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Saya merasa begitu kecil, banyak hal yang belum saya ketahui di sana. Dan menurut saya, banyak wawasan baru yang begitu menarik. Banyak keterampilan baru yang akhirnya mau tidak mau saya pelajari, seperti membuat bahan tayangan dengan Canva, membuat video, dan lain-lain. Pada saat belajar modul 1.1 dan 1.2, saya menjadi tahu siapa sebenarnya Ki Hajar Dewantara. Dan dalam benak saya, pantas saja beliau disebut Bapak Pendidikan Nasional, karena pemikiran beliau begitu luas dan mendalam. Beliau tidak hanya menguasai wawasan pendidikan barat, melainkan juga meletakkan nilai-nilai pendidikan Islam dalam pemikiran beliau. Misalnya, pada kodrat zaman dan keselamatan murid sebagai manusia. Tentunya yang dimaksud adalah keselamatan dunia dan akhirat. Sebelum belajar modul 1.1 dan 1.2, pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang saya ketahui hanya filosofi ing ngarsa sungkulodo ing madya mangunkarsa tuturi handayani. Ternyata filosofi tersebut hanya sebagian kecil dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Itulah mengapa saya merasa begitu kecil, bahkan seperti setetes air di lautan. Pada saat belajar di ruang kolaborasi bersama ibu fasilitator yaitu Ibu Wiwi Parluki dan pengajar praktik Bapak Sukardi serta rekan-rekan calon guru penggerak, saya merasa sangat nyaman dan senasib seperjuangan. Saya merasa sangat bahagia bisa berkumpul dengan orang-orang hebat. Momen di ruang kolaborasi begitu penuh keakraban, seolah-olah kami telah kenal lama. Padahal berjumpa dengan fasilitator saja baru lewat dunia maya. Begitu juga dengan pengajar praktik dan teman-teman calon guru penggerak. Meskipun kami satu kota, tetapi karena berbeda jenjang dan mapel yang kami ampu berbeda juga. Sebelumnya, kami tidak akrab, bahkan belum kenal sama sekali. Namun demikian, ternyata di ruang kolaborasi,
kami dapat belajar bersama-sama menggali materi yang ada di modul 1.1 dan 1.2. Model yang ketiga adalah pembelajaran. Sebelum momen tersebut, yaitu sebelum saya belajar modul 1.1 dan 1.2, yang terjadi adalah saya berpikir bahwa saya adalah pusat informasi bagi murid. Peran saya sebagai guru adalah mentransfer ilmu yang saya miliki kepada murid-murid saya. Murid di kelas hanya sebagai pendengar dan sesekali sebagai penanya. Pusat pembelajaran ada di saya sebagai guru. Metode ceramah merupakan metode yang paling sering saya gunakan. Setelah momen tersebut, yaitu setelah saya mempelajari modul 1.1, saya tersadar bahwa setiap murid memiliki kodratnya masing-masing. Tugas guru hanya sebagai fasilitator atau penuntun. Guru hanya berusaha menebalkan hal baik yang ada dalam diri murid dan menyamarkan hal yang kurang baik dalam diri murid. Oleh karena itu, pembelajaran seharusnya berpusat atau berorientasi kepada murid. Sebagai guru, saya harus dapat membantu murid menemukan minat atau potensi yang dimiliki agar dikembangkan untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Demikian pula ketika belajar modul 1.2, saya menjadi tahu tentang nilai-nilai apa saja yang harus dimiliki dan dikuatkan oleh seorang guru penggerak. Setelah mengetahui nilai dan peran guru penggerak tersebut, pembelajaran yang sangat berharga bagi saya adalah saya harus bisa memiliki kelima nilai guru penggerak dan senantiasa berusaha menjalankan peran sebagai guru penggerak. Kelima nilai guru penggerak tersebut, yang pertama adalah berpihak pada murid. Sebagai seorang guru penggerak, saya harus memiliki nilai berpihak kepada murid. Nilai ini dapat mendasari perilaku dan tindakan saya sebagai seorang guru penggerak untuk lebih mengutamakan kepentingan murid daripada yang lainnya. Nilai yang kedua adalah nilai mandiri. Sebagai calon guru penggerak, saya harus mandiri dalam segala hal. Saya harus mempunyai inisiatif untuk menghadapi sebuah tantangan yang positif. Saya harus dapat menyelesaikan beberapa hal dengan kemampuan sendiri tanpa menggantungkan diri kepada orang lain. Nilai yang ketiga adalah reflektif. Sebagai calon guru penggerak, saya harus dapat merefleksikan segala peristiwa yang telah terjadi. Peristiwa yang telah terjadi harus dapat saya ambil hikmahnya untuk kebaikan di masa yang akan datang. Nilai yang keempat adalah kolaboratif. Kolaboratif berarti mampu bekerja sama dengan pihak lain. Sebagai calon guru penggerak, saya harus dapat bekerja sama dengan pihak lain untuk mencapai tujuan bersama. Nilai yang terakhir adalah nilai inovatif. Inovatif berarti dapat melakukan perubahan. Perubahan tersebut tentunya ditujukan untuk hal yang lebih baik. Sebagai calon guru penggerak, saya harus memiliki nilai tersebut agar pembelajaran yang saya laksanakan tidak membosankan, bahkan menyenangkan bagi murid-murid saya. Dapat menimbulkan ketertarikan murid saya untuk mengikuti pembelajaran yang saya laksanakan. Dan tentunya dengan inovatif, maka pembelajaran saya tidak akan ketinggalan zaman. Selain nilai guru penggerak, pada modul 1.2, saya juga mendapat pembelajaran mengenai peran guru penggerak. Ada 5 peran guru penggerak yang harus dijalankan, yaitu yang pertama adalah peran sebagai pemimpin pembelajaran. Sebagai calon guru penggerak, saya harus dapat menjalankan prinsip AMOL, Ki Hajar Dewantara, dan pola pikir inquiry apresiatif. Selain itu, sebagai pemimpin pembelajaran, saya harus menaruh perhatian penuh pada komponen pembelajaran seperti kurikulum, proses belajar mengajar, refleksi dan asesmen yang autentik dan efektif, pengembangan guru, pemberdayaan dan pelibatan komunitas untuk terwujudnya well-being dalam ekosistem pendidikan di sekolah saya. Peran yang kedua adalah berperan menjadi coach bagi guru lain.
Sebagai calon guru penggerak, saya dituntut untuk berdaya dalam menemani dan menuntun rekan sejawat untuk menelaah kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan. Peran yang ketiga adalah pendorong kolaborasi. Sebagai calon guru penggerak, saya harus dapat mendorong pihak lain untuk melakukan kolaborasi dalam mencapai tujuan bersama. Suatu tujuan bersama yang besar hanya akan dicapai melalui kolaborasi yang baik. Oleh karena itu, saya harus dapat berperan untuk mendorong kolaborasi tersebut. Peran guru penggerak yang keempat adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Sebagai calon guru penggerak, saya juga harus andil dalam pembentukan karakter murid di masa depan. Kita sadari bahwa 10 hingga 20 tahun yang akan datang, bangsa ini akan dipimpin oleh mereka yang saat ini menjadi murid-murid kita. Oleh karena itu, sebagai calon guru penggerak, saya harus ikut berperan dalam mewujudkan kepemimpinan murid. Peran yang kelima adalah menggerakkan komunitas praktisi. Sebagai calon guru penggerak, saya harus dapat menggerakkan budaya belajar kolaboratif atau komunitas belajar profesional bersama rekan guru. Melalui komunitas belajar ini diharapkan tercapai peningkatan kualitas pembelajaran sekaligus menumbuhkan inovasi pembelajaran yang berdampak positif bagi murid-murid saya. Model yang keempat adalah penerapan ke depan atau rencana. Pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperbanyak literasi. Hal pertama yang saya lakukan untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak adalah memperbanyak literasi. Saya mulai membaca modul-modul yang tersedia di LMS agar saya memahami dan memaknai peran saya sebagai guru penggerak. Selanjutnya, saya juga akan menyempatkan diri untuk membaca artikel-artikel yang berkaitan dengan pendidikan, mulai dari pendekatan pembelajaran, model, metode, hingga hal-hal menarik lainnya tentang pendidikan, baik melalui buku cetak maupun digital. Dan juga saya akan berusaha menyimak informasi-informasi pembelajaran di YouTube. Melalui YouTube, saya sering menemukan beragam contoh pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran. Misalnya penggunaan Quizzes, Google Form, Spreadsheet, Canva, dan lain-lain. Oleh karena itulah, untuk membantu menguatkan nilai dan peran saya sebagai guru penggerak, saya akan memperbanyak literasi. Penerapan atau rencana ke depan yang kedua yaitu mengikuti diklat fungsional atau BIMTEK atau seminar. Dengan rencana yang kedua ini, saya yakin dapat membantu saya untuk menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Karena dengan mengikuti diklat fungsional atau BIMTEK atau seminar, wawasan saya akan terbuka terhadap hal baru dan juga dapat meningkatkan keterampilan saya berkaitan dengan tugas saya sebagai guru. Hal berikutnya yang saya lakukan untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak adalah berdiskusi dengan teman sejawat. Diskusi dengan teman sejawat dapat membantu saya untuk merefleksikan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Melalui diskusi dengan teman sejawat, kami juga bisa saling berbagi wawasan baru mengenai pembelajaran. Dengan berdiskusi, kami juga dapat membangun chemistry agar dapat berkolaborasi dengan baik. Hal tersebut tentunya akan membantu kami untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Hal yang paling penting yang harus saya lakukan untuk membantu menguatkan nilai dan peran saya sebagai guru penggerak adalah menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan. Demikian tadi paparan yang dapat saya sampaikan mengenai koneksi antar materi yang ada di modul 1.1 dan 1.2 dengan model 4P. Semoga bermanfaat.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.